Oke, saya ulangi. Ini ada 5 pohon ya, ada 5 pohon, kita mencari rata-ratanya dan kemudian mencari variansnya. Rata-ratanya sudah ketahuan 7,9 atau min-nya 7,9 dan variansnya ini rumus manualnya. Ini rumusnya di sini. Hasilnya diperoleh 0,55. Nah, setelah varians ketahuan, maka kita mencari standar deviasinya dengan mengakarkan varians itu 0,5 akarnya berapa? 0,74. Standar deviasinya ketahuan 0,74. Artinya kalau kita ingin mencari standar deviasi cukup mengakarkan. Oke? Kalau kita ingin mencari varians, dihilangkan akarnya. Nah, untuk mencari set score, rumusnya seperti ini. Set sama dengan X. X ini skor pertama atau pohon pertama. Pohon pertama tadi berapa itu? 7. 7 dikurang min. Minnya berapa tadi? 7,9 dibagi standar deviasi. Dibagi standar deviasi. Nah, berarti kita harus tahu juga jumlah standar deviasi kita berapa. Saya kasih contoh saja di sini. Ini, contoh pohon pertama. Pohon berapa nih? Pohon kedua yang besarnya 7,5. X ini X berapa tadi? Sini. 7,5 ini. Pohon keempat ya. Pohon keempat. Kita ingin mengetahui variansnya, set skornya dari pohon keempat. Ini X4 di sini ya. Ini pohon keempat 7,5 angkanya dikurang minnya atau rata-ratanya tadi berapa? 7,9. Berarti 7,5 dikurang 7,9 dibagi standar deviasinya berapa? 0,74. Oke. Standar deviasi kan milik dari semuanya kan? Oke, bukan milik dari satu data, tapi milik sekelompok data. Sama dengan min ini. Min ini milik daripada sekelompok data. Ini juga min standar deviasi nilai dari sekelompok data. Nah, untuk mengetahui set skor, skor terstandar dari pohon yang keempat, 7,5 tingginya dikurang min 7,9 dibagi standar deviasinya 0,74. Hasilnya berapa tuh? 7,5 dikurang 7,9 dibagi 0,74 hasilnya minus 0,4. Oke. Kalau minus, kalau dilihat dari kurva, kira-kira dia berada di sisi kanan atau sisi kiri min? Kalau kita lihat kurvanya, kiri karena Kiri, Pak. dia minus. Intinya kalau minus dia kiri, kalau tidak ada tanda minusnya dia kanan. Intinya di situ. Kalau dia masih 0, artinya dia masih di kanan. Artinya lebih tinggi daripada min. Kalau ini lebih rendah daripada min, tapi rendahnya tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena 0,4. Lihat mi di sini. 7,5 sama 7,9. Tidak terlalu jauh kan? Karena minnya 7,9 dan di sini rendah. Ini secara langsungnya bisa ketahuan, tapi dengan menggunakan rumus ini sudah rumus terstandar. Artinya sudah tidak ada salahnya. Kalau di sini bisa saja kita ada salahnya karena ada penyimpangan yang lain dan lain sebagainya. Oke. Set skor untuk pohon. Oh, baru penjumlahannya ini ya. Tadi baru penjumlahan ini. Dibagi 0,74, 0, minus 0,54. Sama aja. Artinya dia sebelah kiri. Pohon yang keempat yang tingginya 7,5 meter, dia posisinya dalam kurva dia sebelah kiri. 0,54 set skornya. Artinya penyimpangannya minus 0,54 berada di sisi sebelah kiri kurva. Nah, seperti ini. Dia di mana dia? 0,54. Berarti dia di sini ya. 0,54. Dia di sini kan? 55, 56, 57, 58, 59. 591 minus dia di sini. Ini kan 0 kan? Ini rata-ratanya kan? 7,9 kan tadi?
Oke, rata-ratanya 7,9. Sedangkan skor pohon yang keempat itu 7,5. 7,5. Nah, kita nggak tahu 7,5 posisinya di sini di mana kan. Makanya kita ubah menjadi set score dan kemudian diperoleh nilai set skornya 0,54. Berarti dia posisinya di sini. Belum sampai 1 standar deviasi, tapi dia di sini. Oke, paham? Ada pertanyaan di sini? Atau masih bingung? Oke, kita lanjut ke gitu. Set score. Nah, dalam sampel pohon kita menginginkan set score dari poin data ke 75. Kita menginginkan set score dari poin data 7,5. Kita sudah mengurangi min dari 7,5 dan menghasilkan 0 minus 0,4. Ingat, standar deviasi dari sampel tinggi pohon kita adalah 0,74. 0, minus 0,4 dibagi 0,74 minus 0,54. Maka set score dalam kasus ini adalah minus 0,54. Set score ini berarti angka 7,5 ini sejauh minus 0,54 standar deviasi dari min dalam sampel tinggi pohon kita. Intinya di sini. Ini penyimpanannya sejauh minus 0,54. Jadi di sini. Ini kan min kita di sini. Penyimpanannya di sini. 0,5 kan di sini. 0,54 kan pasti di atas-atas sedikit. 56, 57, 58, 591. 0,60 di sini. 60 sampai 1 dan seterusnya. Ini kegunaan lain set score. Set score berperan jika kita hendak membandingkan prestasi dua kelompok yang diberikan tes dengan jumlah item berbeda. Jadi dalam tes psikologi itu jumlah item itu tidak harus sama ya, berbeda. Misalnya contohnya di sini, alat ukur psikologi yang terdiri dari 3 aspek. Aspek 1 itu 10 item. Aspek kedua hanya 5 item. Aspek ketiga 15 item. Maka dibutuhkan skor terstandar berupa set score. Oke, maksudnya begini. Kalau misalnya anak SD misalnya diuji matematika, soal yang sama anak SD dan sama anak SMA. Anak SD diuji matematika sama soalnya dengan anak SMA. Skor anak SD itu dia mendapatkan 80. Kalau anak SMA dia juga mendapatkan 80. Kira-kira yang tinggi siapa? Anak SD atau anak SMA? Atau sama Ji skornya? Gimana? Anak SD itu dapat nilai matematikanya 80. Dengan menggunakan soal yang sama diujikan ke anak SMA. Anak SMA juga mendapatkan nilai 80. Hasilnya apa kira-kira ini? Maknanya apa? Ada yang mampu memberikan tanggapan? Ada tanggapan? Enggak ngerti maksudnya ya? Maksudnya begini, pasti yang cerdas itu anak SD. Kenapa? Karena dengan usia segitu, dia bisa menyamakan skor anak SMA. Nah, hal inilah yang kemudian ingin disetarakan di sini di alat ukur psikologi dengan menggunakan set score. Dengan adanya set score, maka nilai 80 dari anak SD ini bisa saja naik menjadi 100. Oke, karena sebenarnya bukan kapasitasnya untuk apa ya? Bukan kapasitasnya untuk mengerjakan soal seberat anak SMA itu. Kalau anak SMA kan memang wajar, dia mendapatkan 80, oke lah. Tapi anak SD mendapatkan nilai 80, artinya itu bukan nilai aslinya. Nilai aslinya pasti di atas daripada itu, karena tidak sesuai dengan peruntukannya.
Kalau anak SD diberikan soal yang sederajat dengan usianya atau pendidikannya, pasti dia mendapatkan nilai 100. Kalau nilai SMA saja, pelajaran SMA saja bisa dikerjakan dengan baik, apalagi kalau pelajaran SD. Paham maksudnya? Maksudnya begitu. Paham, Pak. Ini set score, test score. Nah, berapa set score di sini? Oke, kalau gitu saya kasih tugas. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian harus mencari set score dari nilai 2 dan nilai 8. Silahkan coba cari set skor dari nilai 2 dan nilai 8. Oke, nanti saya tunjuk satu-satu. 2 dan 8. Atau 3 macam. 2, 5, 8. Set skornya berapa? Yang pertama, min-nya kan, rata-ratanya harus dicari. Oke, habis rata-rata, baru dijumlahkan. Dimasukkan di dalam rumus. Yang kayak tadi tinggi pohon itu. Ini kan, rata-ratanya dulu berapa. Habis itu, masukkan dalam rumus ini. Rata-rata, terus cari standar deviasi variansnya, ketahuan variansnya kan. Rata-rata, varians, dan cari set skornya. Set skornya kan tidak semuanya, hanya satu saja. Ini skornya di sini. Ini rumus set skor. Rumus set skor ini kan skor berapa tadi itu? Saya suruh tadi skor yang ke-5 ya. 5. 5 dikurang minnya berapa? Min kan tadi nggak ketahuan. Makanya dicari min dulu. Terus dibagi standar deviasi. Standar deviasi kan tadi nggak ketahuan juga. Untuk mencari standar deviasi kan kita mencari varians dulu. Baru diakarkan. Oke. Ini contohnya. Tadi. Nah ini. 2, 5, 8. Kalau variansnya semuanya sama pasti. Minnya juga semuanya sama. Standar deviasinya pasti semuanya sama. Yang berbeda itu set skornya. Set skor yang kita cari di sini yang 2 dan 5 dan 8. Nanti saya tunjuk beberapa orang untuk melihat jawabannya. Persilahkan. 5 menit ya. Kan bisa ya pakai kalkulator.
Iya, sudah? Sudah? Ini yang mau cari 2, 5, atau 8, Pak? 258. 3 macam nilai. 2, nilai Sudah, Pak. ke-5, dan nilai ke-8. Oke. Yang C tuh, Pak? Iya, yang C. Berarti yang pertama rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? 15. Oke, 15. Ah, 15? Oh, 15. 5. 25. 5. Rata-ratanya 5. Rata-rata gimana? Rata-ratanya Rata-rata. Rata-ratanya 5, Pak. 25 dibagi 5. Jadi 5. Saya mau tunjuk orang kalau gitu ya. Supaya lebih siap yang lain. Saya mau tunjuk Puspita Sari Martin. Rata-ratanya berapa? 5, Pak. 5. Berarti cara mencarinya Iya. kan jumlah semuanya terus dibagi 5 kan? Oke. Variansnya. Variansnya berapa? Angka 2. Data yang kedua variansnya berapa? Maksudnya variansnya berapa totalnya itu? Varians yang Anda dapatkan berapa? -2. Atau 4. Berapa? Varians kan 2 kurang 5 sama dengan -2. Terus dipangkat 2 jadi 4. Varians 37/4, 9,25. Salah, Kak, Pak. Ini kan rumus variansnya. Ngikutin ini enggak? Benar. Kan ada 5 macam nilai toh di situ. 2 variansnya itu totalnya semuanya juga dikurang rata. Ada yang ngerjain seperti ini enggak? Saya, Pak. Ya, Pak. Begitu kan ya? Kerja begitu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Habis itu terus dibagi ini kan. 5 dikurang 1 kan? 4. Kalian bagi berapa kalau variansnya? Dibagi 5 atau dibagi 4? Tidak bagi 4. Dibagi 4 kan? Karena posisinya dia sampel. Nantilah kita bahas tentang kurang-kurangnya itu. Tapi kita anggapkan posisinya sampel. Dibagi 4 ya. Berarti dapatnya berapa tuh variansnya? Minnya tadi berapa? Min 5. Variansnya tadi berapa? Yang Anda peroleh. Mana yang tadi yang sudah? Kalau saya, Pak, dapat 9,25. Variansnya? Oke. Iya, Pak. Kalau standar deviasinya? 3,04. Berapa? 3,04. 3,04. Nah, data set skor dari angka berapa tadi itu? Angka 2 ya? Iya, set skor angka 2 berapa? Angka 2 minus 0,98. Minus Minus 0,98. 0,98. Oke, angka 5? 0,98. 0,98. Angka 8? 98, Pak. 8, 0,98. Apa? Kalau 5 berapa? Kalau 5, 0. 0. Iya. Kalau 2 tadi? Kalau 2 minus 0,98, Pak. Oh, sama ya, yang 8. Iya, Kenapa? Pak, karena minus 3/3,04. Oke, sekarang kenapa 5 itu 0? Karena 0/3,04. Oke, set Hasilnya skornya kan 0. ya?
set skornya 5. Ya, set skornya 5-0. Sebenarnya simpel aja. Minnya berapa? 5 toh? Set skornya yang mau dicari berapa? Yang kelima juga kan? 5 kurang 5 berapa? 0. Sebenarnya simpelnya di situ. Karena penyimpanannya kan di set skor ini. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau nilai set skor daripada 2, angka 2, nilai 2, dia posisinya di mana? Tadi nilainya 0,98. Minus 0,98. Kira-kira posisinya di mana? Siapa tadi yang berbicara? Ada yang tahu kira-kira posisinya di mana? 0, minus 0,98. Harusnya mendekati min 1. Apa? Ya, harusnya di sini ya. 98, 99, 1. Kan di sini. Berarti nilai 2 itu berada Iya, di Pak. posisi sini. Iya. Ini kan minnya di sini. Dia di sini posisinya. Jauh kan? Jauh penyimpangannya dari nilai rata-rata. Kalau yang 5 di mana? Kalau yang 5? Di 0. Di 0 pasti. Kenapa? Karena ya 5 kan di sini. Rata-ratanya kan 5 toh. Oke, kalau 8 berarti dia di sini. Nah, yang saya mau katakan bahwa semakin jauh atau set score itu semakin tinggi, maka semakin jauh penyimpanannya dari nilai min atau rata-rata. Nah, kita tahu posisinya gini ketika menghasilkan set score. Kalau standar deviasi, kita nggak tahu posisinya di mana. Kita hanya tahu dia sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kita nggak tahu posisi aslinya di mana. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Ketika ingin membuat suatu data, kita akan lebih mudah memahami posisi data itu ketika kita melihat dari set score-nya, dan kita bisa menggunakan operasi hitung dengan set score ini. Kalau standar deviasi, kita gunakan untuk penentuan posisi, penentuan kriteria. Apakah kriteria variabel yang kita ukur itu berada pada posisi tinggi, sedang, atau rendah. Jadi itu contoh singkatnya ya. Itu mencari secara manual. Tapi tenang saja, kita di sini nggak ada manual, tapi minimal kalian tahu bahwa cara mencari secara manualnya seperti ini. Secara aplikasinya nanti kita bisa lebih mudah. Sekarang T-score. T-score ini gampang ya. T-score sama set dikali standar deviasi ditambah min. Set score berapa dikali 10 standar deviasi ditambah min. Jadi ini rumus ya. 10 ini rumus dan 50 ini rumus. Contohnya di sini mana? Nah, test score. Test score di sini penjabaran daripada set score adalah test score dengan rumus T sama dengan set score berapa, oke, set score berapa dikali SD ditambah min, Yang SD ini sebenarnya ini yang rumusnya. SD ditambah min. Oh tidak, ini sudah rumus semuanya ya. Yang 10 sama 50 ini rumus. Tinggal set skornya saja. Misalnya tadi set skornya 2 itu minus 0,98. Minus 0,98 dikali 10 berapa? 98 kan ya?
ditambah 50 berapa? Itu adalah test score-nya. Oke, jadi tinggal dimasukkan set skor kita berapa di sini, terus dikali 10 ditambah 50. Clear, itu adalah test score. Oke, paham ya? Jadi kalau test score sebenarnya gampang sekali, Ji. Tinggal dimasukkan, disubstitusikan sesuai dengan rumusnya test score tersebut. Test score berapa kita cari, baru kita menemukan. Misalnya di sini test score 2. Tes skor 2 di sini. Ya udah, tes skor 2 dikali 10 ditambah 50. Oke, ada pertanyaan? Ini sedikit menghitung-hitung ya. Tapi minimal kalian tahu posisinya. Yang saya mau jelaskan lebih lanjut sebenarnya di sini, standar deviasi itu. Standar deviasi berada di sebelah kiri min atau sebelah kanan min. Oke, untuk melihat variasi datanya, lihat standar deviasinya semakin besar, itu variasi datanya makin besar pula. Semakin kecil atau mendekati angka 0, itu semakin kecil pula variasi data suatu data. Terus untuk menentukan kategorisasi suatu data, maka kita menggunakan rumus standar deviasi juga. Oke, kita menggunakan rumus standar deviasi juga. Untuk menjumlahkan data-data yang berbeda secara kualitas dan kuantitas, kita menggunakan set score. Nanti untuk prakteknya Anda akan lebih memahami. Kalau masalah teori, ini kan masih teori semua, jadi mungkin masih membayang-bayangkan. Tapi ketika kita nanti praktek, nanti kalian sudah nggak bingung apa itu set score, apa itu test score, apa itu standar deviasi, varians, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Dipersilahkan. Tidak ada? Saya Pak, izin bertanya. Iya, atas nama siapa? Miftahul Jannah Pak. Oh iya, silahkan. Eh, Tadi kan itu Pak, di varians ada rumus yang dibagi 4, tapi setahu saya di rumus varians yang asli itu nggak ada dibagi 4 Pak. Nah, kenapa di sini harus dibagi dengan 4? Dibagi 4, sebenarnya itu dibagi 5, karena jumlah daripada ininya, jumlah datanya, 5 data kan. Karena posisinya di sini kita asumsikan ini sampel, kita kan posisinya begini, kita ingin meneliti misalnya motivasi belajar di Universitas Bosowa, ya kan? Nah, kalau kita mau menggunakan populasi, itu dibagi sejumlah data, dibagi ya sejumlah data, karena itu populasi. Tapi kalau kita hanya menggunakan, anggaplah populasinya 10, ya kan? Total seluruh mahasiswa Universitas Bosowa itu 10 orang misalnya. Oke, itu dibagi 10. Itu rumusnya sih. Kalau misalnya mau dibagi atau tidak, itu rumusnya seperti itu. Terus kalau dibagi 4, kenapa dikurang 1, N dikurang 1, itu karena posisinya kita itu sampel. Artinya bukan mengambil seluruh populasi, tetapi hanya sampling beberapa orang saja yang menjadi sampel. Itu pertemuan sebelumnya kayaknya sudah dijelasin kalau penelitian yang bersifat populasi, populasi itu seluruh orang yang ada di dalam lokasi penelitian kita itu harus diambil semuanya, itu tanpa dikurang 1. Tapi kalau hanya sampel itu dikurang 1. Ini kalau masalah kenapa dibagi atau tidak, itu rumusnya kemarin. Rumusnya itu harus dibagi jumlah data. Oke, gitu ya. Atau gimana yang diperoleh Miftahul? Dia diapakan? Tanpa dibagi lagi? Atau tanpa dikurang? Sebenarnya bisa tanpa dikurang, bisa tidak. Iya sih Tergantung Pak, lagi kalau saya posisinya. tadi salah ngitungnya karena nggak dikurangin sih. Sebenarnya tergantung lagi posisinya. Kalau kita mau posisinya dia
penelitian kita populasi, itu nggak usah dikurangi. Tapi kalau kita penelitiannya sampel, maksudnya tidak semuanya populasi itu diteliti, hanya sampling saja, itu dikurangi 1. Seperti ini kan. Ini 5 totalnya datanya. 1, 2, 3, 4, 5. N dikurang 1. Ini kan rumusnya di sini toh. N dikurang 1. Jumlah data dikurang 1. Nah, ini kondisinya data kita ini merupakan data penelitian populasi. Tapi kalau tidak, ya bukan juga. Tidak dikurangi 1 kalau kita penelitiannya populasi. Kalau sampel dikurang 1, kalau populasi tidak. Oke, cukup ya. Saya kira cukup. Nanti tugasnya saya berikan di classroom. Maaf kalau salah kata. Sampai jumpa pekan depan. Mungkin pekan depannya lagi kita akan UTS secara lisan. Sampai jumpa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. PPT-nya bisa dikirim di Pak. classroom. Oke.